Dalam hidup, kita sering diajarkan untuk bersikap baik kepada semua orang. Tapi satu hal yang jarang diajarkan adalah kita juga berhak menjaga jarak demi kesehatan mental. Tidak semua orang pantas berada di lingkaran terdekatmu. Ada beberapa tipe manusia yang jika dibiarkan terlalu lama di hidupmu, mereka bisa menguras energi, merusak kepercayaan diri, bahkan menghambat masa depanmu. 1. Si tukang mengeluh. Orang seperti ini selalu punya alasan untuk merasa tidak puas. Cuaca panas dikeluhkan, hujan juga dikeluhkan. Pekerjaan berat dikeluhkan, pekerjaan ringan dibilang membosankan. Tidak ada yang pernah benar di mata mereka. Masalahnya, kebiasaan mengeluh itu menular. Semakin sering kamu mendengarnya, semakin besar kemungkinan kamu ikut melihat hidup dari sisi gelapnya. Perlahan tapi pasti, semangatmu bisa terkikis hanya karena terlalu lama mendengar keluhan yang tak ada ujungnya. Bukan berarti kita tidak boleh curhat, tapi beda antara berbagi beban dan menjadikan keluhan sebagai identitas. Jika seseorang tidak pernah mencari solusi, hanya mengeluh tanpa henti, itu bukan teman diskusi, itu sumber polusi. 2. Si penebar drama. Orang seperti ini hidup seolah-olah sedang berada di dalam sinetron tanpa jeda iklan. Hal kecil bisa jadi besar, masalah sederhana bisa mereka putar supaya terlihat rumit. Mereka suka menciptakan konflik antar teman, melebih-lebihkan cerita, bahkan kadang memainkan peran sebagai korban agar mendapat perhatian. Awalnya mungkin terlihat menghibur, tapi lama-lama kamu akan sadar. Mereka bukan membawa warna, mereka membawa kekacauan. Berada terlalu dekat dengan orang penuh drama membuatmu ikut terseret ke dalam masalah yang bukan milikmu. Hari-harimu bisa dipenuhi gosip, emosi tak perlu, dan rasa lelah mental karena harus menghadapi ketidakstabilan mereka. Ingat, hidupmu bukan panggung sandiwara mereka. Kalau seseorang terus menciptakan kekacauan demi jadi pusat perhatian, lebih baik kamu jadi penonton yang pergi dari kursi sebelum babak berikutnya dimulai. 3. Si pengkhianat kepercayaan. Ini adalah tipe orang yang terlihat manis di depan, tapi diam-diam membawa pisau di belakang. Mereka bisa menjadi pendengar yang baik saat kamu bercerita, tapi kemudian menjadikan ceritamu sebagai bahan obrolan dengan orang lain. Rahasia yang kamu titipkan dianggap seperti informasi gratis yang boleh disebar sesuka hati. Yang berbahaya adalah mereka sering membungkus pengkhianatan dengan alasan seolah-olah, tidak sengaja, atau cuma cerita sedikit kok. Tapi sekali kepercayaan dilanggar, itu bukan hal kecil. Orang yang tidak bisa menjaga rahasia bukan hanya tidak bisa dipercaya, mereka berpotensi membahayakan reputasi dan hubunganmu dengan orang lain. Percayalah, lebih baik punya satu teman yang setia daripada 10 teman yang mulutnya tak bisa dikendalikan. Jika kamu merasa harus berpikir 2 kali sebelum berbicara karena takut rahasiamu bocor, itu tandanya kamu sedang bersama orang yang salah. 4. Si tukang gosip. Orang seperti ini menjadikan kehidupan orang lain sebagai hiburan pribadi. Mereka selalu tahu siapa yang sedang bertengkar, siapa yang gagal, siapa yang jatuh, dan mereka bangga menjadi penyebar kabar tercepat. Awalnya mungkin terlihat seru karena mereka selalu datang membawa berita panas. Tapi ingat satu hal penting, kalau mereka bisa gosipin orang lain di depanmu, mereka juga bisa gosipin kamu di belakangmu. Bahaya dari orang tukang gosip bukan hanya pada apa yang mereka ceritakan, tapi pada cara mereka membentuk opini. Mereka bisa membuatmu tidak suka pada seseorang yang bahkan belum pernah kamu kenal langsung. Mereka menanamkan prasangka, membangun drama, lalu menikmati kekacauan yang muncul. Berhati-hatilah, karena gosip itu seperti racun. Terdengar ringan, tapi bisa merusak hubungan, reputasi, bahkan masa depan seseorang. Jangan biarkan dirimu ikut dalam lingkaran yang membicarakan orang lain tanpa alasan jelas. Kalau obrolan seseorang lebih banyak membahas aib orang lain daripada mimpinya sendiri,
Saatnya kamu undur diri secara elegan. 5. Si manipulator. Ini adalah tipe orang yang lihai memainkan kata-kata dan perasaanmu. Mereka bisa membuatmu merasa bersalah atas hal yang sebenarnya bukan salahmu. Mereka pandai membalikkan fakta, memutar situasi agar kamu terlihat keliru, sementara mereka tampil sebagai korban atau pahlawan. Kadang mereka berpura-pura peduli, tapi sebenarnya hanya ingin kamu terus berada dalam kendali mereka. Ciri khas manipulator adalah mereka membuatmu ragu pada dirimu sendiri. Setiap keputusanmu seakan salah, setiap pendapatmu seakan tidak valid. Mereka menjadikan emosimu sebagai alat agar kamu menurut tanpa sadar. Lama-kelamaan, kamu bisa kehilangan jati diri karena selalu merasa, mungkin aku yang salah. Jangan biarkan siapapun mengendalikan hidupmu melalui rasa bersalah. Orang yang benar-benar sayang padamu tidak akan mempermainkan hatimu. Mereka akan mendukungmu tumbuh, bukan menjatuhkan perlahan. 6. Sosok mendominasi. Tipe orang seperti ini selalu ingin menjadi pusat kendali. Mereka merasa paling benar, paling tahu segalanya, dan paling pantas didengarkan. Dalam setiap diskusi, pendapat orang lain dianggap angin lalu. Kalau mereka memberi saran, itu harus dipatuhi. Kalau tidak, kamu akan dianggap tidak menghargai mereka. Masalahnya, berada di dekat orang seperti ini bisa membuatmu kehilangan suara. Kamu perlahan terbiasa diam, takut dikritik, takut dianggap salah. Padahal pertemanan atau hubungan yang sehat adalah yang memberikan ruang untuk saling berbicara, bukan hanya untuk mendengarkan satu pihak saja. Ingat, menghormati orang lain bukan berarti membiarkan mereka mendominasi hidupmu. Kalau seseorang terus memaksakan kehendak tanpa mau mendengar pendapatmu, itu bukan pemimpin yang bijak, itu ego yang berkedok perhatian. 7. Si pesimis penghancur mimpi. Orang seperti ini selalu punya alasan kenapa sesuatu tidak akan berhasil. Saat kamu bersemangat bercerita tentang rencana atau impianmu, bukannya mendukung, mereka justru berkata, yakin bisa, kayaknya susah deh, atau udah banyak yang coba tapi gagal. Mereka berpikir mereka sedang bersikap realistis, padahal sebenarnya mereka sedang menanamkan rasa ragu di hatimu. Yang lebih parah, mereka tidak hanya meragukan kemampuanmu, tapi juga membuatmu meragukan dirimu sendiri. Tanpa kamu sadari, semangatmu perlahan padam hanya karena terlalu sering mendengar kata, "Nggak mungkin." Padahal, banyak hal besar dalam hidup ini hanya bisa terjadi karena ada orang yang berani percaya bahwa itu mungkin. Ingat, bukan berarti kamu harus menjauhi kritik, tapi bedakan antara kritik membangun dan pesimisme yang melemahkan. Orang yang benar-benar peduli tidak akan mematahkan mimpimu. Mereka akan membantumu menemukan cara untuk mencapainya. 8. Si penguras energi. Tipe orang ini mungkin tidak jahat secara langsung, tetapi keberadaan mereka membuatmu merasa lelah setiap kali berinteraksi. Mereka hanya datang saat butuh bantuan, perhatian, atau tempat curhat, tapi saat kamu yang membutuhkan, mereka menghilang tanpa jejak. Segala sesuatu selalu tentang mereka. Masalah mereka, perasaan mereka, kebutuhan mereka. Awalnya kamu mungkin berpikir kamu hanya sedang menjadi teman yang baik. Tapi lama-lama, kamu akan sadar bahwa hubungan ini tidak seimbang. Kamu memberi banyak, tapi menerima sedikit. Kamu menjadi tempat sampah emosional, tanpa pernah mendapat pelukan balik. Orang seperti ini tidak akan pernah sadar bahwa mereka menguras tenagamu, karena mereka terlalu sibuk memikirkan diri sendiri. Jadi, kamu yang harus sadar kapan harus menjaga jarak. Ingat, membantu orang itu baik, tapi menghancurkan diri sendiri demi orang lain bukan bentuk kebaikan. Itu bentuk pengabaian terhadap diri sendiri. 9. Si tidak pernah minta maaf. Orang seperti ini bisa melakukan kesalahan besar sekalipun, tapi tetap merasa dirinya benar. Mereka tidak terbiasa mengucapkan kata,
maaf, bahkan saat jelas-jelas telah menyakiti atau merugikan orang lain. Jikapun ditegur, mereka akan berdalih, menyalahkan situasi, atau bahkan balik menyerang seolah kamulah yang terlalu sensitif. Masalahnya, hubungan dengan orang yang tak bisa meminta maaf akan selalu membuatmu jadi pihak yang mengalah. Kamu akan terus menjadi orang yang memahami, memaafkan, dan menurunkan standar demi menjaga kedamaian. Padahal, kedamaian yang kamu pertahankan itu sebenarnya hanya ketidakadilan yang kamu terima diam-diam. Orang yang dewasa bukanlah yang tidak pernah salah, tapi yang berani mengakui kesalahannya. Kalau seseorang selalu melindungi egonya lebih dari menjaga hubungan, maka kamu pantas mempertanyakan tempatnya dalam hidupmu. 10. Si tukang tunda o malas gerak. Tipe orang ini selalu punya rencana, tapi jarang punya tindakan. Mereka sering berkata, nanti aja, besok mulai, atau lagi nggak mood. Semua hal bisa ditunda, bahkan hal penting sekalipun. Mereka lebih suka berada di zona nyaman daripada bergerak mengejar perubahan. Masalahnya, jika kamu terlalu lama berada di dekat orang seperti ini, kamu bisa ikut tertular kebiasaan menunda. Mimpi akhirnya hanya jadi angan-angan karena tidak pernah diwujudkan. Energi produktifmu pelan-pelan pudar karena terbiasa mendengar. Santai aja, ngapain buru-buru? Bukan berarti kamu harus berteman dengan orang yang sibuk 24 jam. Tapi bedakan antara istirahat untuk memulihkan energi dan malas yang menyamar jadi relaksasi. Bertemanlah dengan orang yang mengajakmu bergerak, bukan yang menahanmu diam. 11. Si pamer berlebihan. Tipe orang ini selalu ingin terlihat lebih unggul dari orang lain. Apapun ceritamu, mereka selalu punya versi yang lebih hebat. Kamu cerita baru beli motor, mereka langsung bilang mereka sedang pesan mobil. Kamu cerita berhasil menyelesaikan proyek, mereka malah menimpali dengan pencapaian yang lebih besar. Tujuannya bukan berbagi kebahagiaan, tapi mencari pengakuan. Masalahnya, orang seperti ini tidak benar-benar hadir untukmu. Mereka hanya menunggu giliran untuk berbicara tentang diri mereka sendiri. Alih-alih merasa dihargai, kamu akan merasa kecil setiap kali berbicara dengan mereka. Bahkan keberhasilanmu pun terasa tidak cukup karena selalu dibandingkan dengan pencapaian mereka. Ingat, orang yang benar-benar hebat tidak perlu berkoar-koar. Mereka tenang, suportif, dan tidak merasa terancam oleh keberhasilan orang lain. Jika seseorang hanya ingin terlihat bersinar sendiri, biarkan mereka. Kamu tidak perlu ikut dalam kompetisi yang tidak sehat. 12. Si iri o dengki. Orang seperti ini tidak bisa melihat orang lain bahagia. Saat kamu sukses, mereka pura-pura tersenyum tapi diam-diam merasa kesal. Saat kamu mendapat kesempatan bagus, mereka bilang, wah hebat, tapi di belakangmu mereka berkata, cuma hoki. Mereka tidak akan pernah benar-benar senang untukmu karena keberhasilanmu terasa seperti ancaman bagi mereka. Yang lebih bahaya, orang iri sering menyamar jadi teman baik. Mereka ada di sekitarmu, memantau setiap langkahmu, bukan untuk mendukung, tapi untuk memastikan kamu tidak melampaui mereka. Ada yang bersikap pasif-agresif, ada yang sengaja mengecilkan pencapaianmu, bahkan ada yang mencoba menghambatmu secara halus. Hati-hati, kamu tidak perlu musuh terang-terangan kalau kamu punya teman semacam ini. Lebih baik punya sedikit teman yang jujur mendukungmu daripada banyak teman yang diam-diam berharap kamu gagal. 13. Si tukang banding-bandingkan. Tipe orang ini seolah hobi mengukur hidupmu dengan hidup orang lain. Apapun yang kamu lakukan, mereka selalu punya pembanding. Temen aku ada yang lebih sukses, saudaraku udah bisa beli rumah, atau harusnya kamu bisa lebih dari itu. Awalnya terdengar seperti motivasi, tapi lama-lama kamu sadar, itu bukan motivasi, tapi tekanan. Masalahnya, setiap orang punya perjalanan hidup yang berbeda.
Membandingkan terus-menerus hanya akan menciptakan rasa rendah diri dan ketidakpuasan. Kamu jadi merasa pencapaianmu tidak pernah cukup, bahkan untuk dirimu sendiri. Orang yang benar-benar peduli tidak akan membuatmu merasa kalah. Mereka akan mendukungmu bertumbuh dengan caramu sendiri, bukan dengan menempelkan standar orang lain ke hidupmu. Kalau seseorang membuatmu merasa kurang setiap kali kalian bicara, mungkin dia bukan teman yang tepat untuk menemanimu bertumbuh. 14. Si pengontrol berlebihan. Tipe orang ini selalu merasa paling tahu apa yang terbaik untukmu, bahkan lebih dari dirimu sendiri. Mereka ikut campur dalam keputusanmu, mulai dari hal kecil seperti cara berpakaian, hingga hal besar seperti pekerjaan, hubungan, bahkan impianmu. Kalau kamu tidak mengikuti saran mereka, kamu akan dianggap tidak tahu diri atau tidak mau mendengarkan. Masalahnya, perhatian mereka seringkali bukan bentuk kasih sayang, tapi keinginan untuk mengendalikan. Mereka ingin merasa berkuasa dengan mengatur hidup orang lain. Jika kamu terus membiarkannya, kamu akan kehilangan kendali atas hidupmu sendiri. Ingat, menerima saran itu baik, tapi keputusan akhir tetap harus ada di tanganmu. Orang yang benar-benar peduli akan memberi arahan tanpa memaksakan, mendukung tanpa mengekang. Kalau seseorang terus mencoba menjadi sutradara dalam hidupmu, mungkin sudah saatnya kamu ambil kembali peran utamanya dan berjalan dengan skenario versi kamu sendiri. 15. Si toksik yang berkedok peduli. Ini adalah tipe yang paling sulit dikenali, karena mereka tidak tampak seperti musuh. Justru mereka sering tampil sebagai orang yang perhatian, selalu ada untukmu, dan seolah ingin melindungimu. Namun perlahan, kamu mulai merasa tidak bebas. Mereka membuatmu bergantung pada mereka, seakan tanpa mereka kamu tidak mampu. Setiap saran mereka terdengar seperti kepedulian, tapi sebenarnya penuh kontrol. Setiap kalimat motivasi mereka ternyata dibumbui dengan rasa merendahkan. Misalnya, aku bilang begini karena aku sayang, tapi kamu itu nggak bisa mandiri kalau nggak aku ingetin terus. Kalimat seperti itu bukan bentuk cinta, tapi bentuk pembungkaman. Mereka ingin kamu merasa butuh, supaya mereka tetap punya kuasa. Ingat, orang yang benar-benar tulus tidak akan membuatmu merasa kecil. Mereka mendukungmu untuk mandiri, bukan menggantungkan diri. Mereka membuatmu bertumbuh, bukan terkurung dalam jebakan rasa diperhatikan. Jangan biarkan kata sayang jadi alasan untuk bertahan dalam hubungan yang perlahan merusakmu. Pada akhirnya, menjaga jarak dari orang-orang seperti ini bukan berarti kamu sombong atau tidak loyal. Itu adalah bentuk self-love dan self-protection. Hidupmu terlalu berharga untuk dihabiskan bersama mereka yang hanya menguras energi, menjatuhkan mental, atau menghambat langkahmu. Kamu tidak selalu bisa memilih siapa yang datang ke hidupmu, tapi kamu selalu punya hak untuk memilih siapa yang boleh tinggal. Pilihlah orang-orang yang membuatmu bertumbuh, bukan yang membuatmu tenggelam. Ingat baik-baik, lingkungan yang salah bisa membunuh potensi, tapi lingkungan yang tepat bisa melahirkan versi terbaik dari dirimu. Mulai sekarang, bukan hanya fokus pada siapa yang harus kamu dekati, tapi juga siapa yang perlu kamu jauhi. Karena kadang, kedamaian datang bukan dari menambah orang baru, tapi dari berani melepaskan yang tidak sejalan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.